Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui teman-teman media yang hadir di hadapan saya pada siang hari ini terkait dengan hasil pengungkapan tindak pidana peredaran dan perdagangan narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Polda Sumatera Utara bersama-sama teman-teman dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan kegiatan konferensi pers dan rilis hari ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Konferensi pers pada siang hari ini yang pertama adalah kami menjelaskan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang berhasil kita ungkap khususnya pada periode tanggal 24 September 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021 yang dilakukan oleh teman-teman jajaran Direktorat Res Narkoba Polda Sumut dan jajaran beserta teman-teman dari BNN Provinsi, di mana dalam periode waktu tersebut kita berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana narkotika dengan 5 tersangka yang ada di belakang saya, teman-teman lihat ya, 5 orang tersangka. Mereka ditemukan membawa, menyimpan dan mengedarkan barang bukti jenis narkotika jenis sabu-sabu sebesar atau seberat 122.650 gram, berarti 122 kilo teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ulangi, 122.650 gram ya. Tindak narkotika yang diamankan dari para tersangka merupakan narkotika yang merupakan hasil peredaran dan masuknya melalui sindikat internasional, melalui jaringan Malaysia, Indonesia yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Balai, Deli Serdang dan Medan. 3 tempat itu teman-teman sekalian. Nah dari itu hari ini kita akan melaksanakan pemusnahan terhadap 122 kasus yang tadi saya sampaikan, yang 3 kasus berhasil kita ungkap periode 24 September sampai dengan 26 Oktober. Jadi dalam sebulan kita sudah bisa mengungkap 122 kilo teman-teman sekalian. Artinya jangan dilihat itu sebagai kehebatan, itu bukan kehebatan, tetapi itu kesedihan kita teman-teman ya, untuk wilayah Sumatera Utara. Ini tolong teman-teman bantu betul, karena kita harus berkomitmen untuk memberantas dan menanggulangi peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara. Makanya hari ini hadir bersama Bapak Ketua P4GN, teman-teman dari Forkopimda yang tergabung dalam struktur P4GN Sumatera Utara, menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita menolak dan tidak boleh memberi ruang dan kesempatan kepada para pelaku tindak pidana narkotika yang nanti akan merusak generasi muda bangsa kita. Yang kedua, saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman dan masyarakat. Pada kesempatan ini juga kita akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang merupakan hasil pengungkapan periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 ya. Dengan jumlah seluruhnya kasus yang kita tangani adalah sebanyak 22 kasus. Kemudian untuk tersangka sebanyak 40 orang tersangka, semuanya sudah berproses, termasuk juga anggota Polri. Saya harus sampaikan kepada teman-teman ini ya, yang melakukan tindak pidana mencoba-coba untuk melakukan kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. 39 laki-laki dan 1 perempuan. Nanti jangan tanya lagi teman-teman, kalau sudah saya jelaskan bilang lagi Pak Kapolda itu anggotanya di sana bagaimana? Nggak boleh ya. Tapi komitmen itu saya kasih tahu, sampaikan kepada teman-teman semuanya, dan ini harus kita dukung sama-sama untuk kemajuan bangsa kita. Kemudian jumlah barang bukti teman-teman sekalian pada kesempatan ini yang akan kita musnahkan adalah sebanyak
203, termasuk tadi sebanyak 122. 203.000 gram 843. Artinya jumlahnya sama dengan 203 kilo. Ya, barang bukti berupa jenis sabu-sabu, narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada kesempatan ini juga berdasarkan kasus 22 kasus tadi, kita juga akan melaksanakan pemusnahan terhadap narkotika pil ekstasi sebanyak 7.150 butir dan narkotika jenis ganja sebanyak 71.075 gram. Total khusus yang tadi saya sampaikan 203 kilogram sabu-sabu. Kalau kita hitung berdasarkan harga pasaran 1 kilo 1 M, maka jumlah totalnya adalah 203 miliar rupiah. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Karena besarnya dan tingginya harga itu, maka para pelaku itu sangat menjadikan Sumatera Utara menjadi tempat untuk melakukan peredaran. Dan ini memancing dapat mengundang orang-orang kalau tidak kuat imannya, maka akan ikut terlibat dalam jaringan ini. Modus yang dipergunakan oleh para sindikat narkoba, teman-teman sekalian, sebagaimana biasanya memasukkan melalui jaringan perairan, ya, dari Malaysia masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil kita. Kemudian itu disimpan, kemudian diedarkan secara diecer, dipisah-pisah, dan kemudian langsung dijual kepada para pengguna di lapangan dalam partai-partai kecil. Ya, ini disimpan baik itu di lemari, di lahannya teman-teman sekalian, di kebun maupun di tempat-tempat tertutup lainnya. Untuk pasal yang akan diterapkan kepada para pelaku yang sudah diterapkan dan yang akan, yaitu pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, dan atau pasal 111 ayat 2 Yunto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya teman-teman sekalian ini beragam, mulai dari pidana mati seumur hidup dan paling singkat penjara 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak sebanyak 10 miliar.